أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini di akhir tahun 2024 menjelang awal tahun 2025 menurut miladiah hitungan Masehi, dan kita akan mengakhiri bulan Jumadil Akhir, akan memasuki bulan Rajab. Tanggal satunya sama, 1 Januari 2025 dengan 1 Rajab tahun 1446 Hijriah. Tentunya ini bukan kebetulan, tetapi inilah perputaran bulan dan bumi dan juga matahari yang secara perhitungan tanggal satunya jatuh di hari yang sama. Untuk umat Islam tentunya kita berbahagia karena kita dipanjangkan umur sampai dengan insya Allah sehari lagi masuk ke bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu dari 4 bulan haram, bulan yang disucikan Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh keberkahan, di mana ditandai dengan bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam kisahnya menyebarkan dan berdakwah untuk menyebarkan kalimat-kalimat tauhid dan menegakkan ajaran Islam. Beliau diberikan hadiah istimewa, mukjizat yang sangat luar biasa, satu-satunya nabi yang pernah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kemudian berada di dekat Allah, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan yang kita dengar kisah Isra wal Mi'raj. Kita kenal kalimat yang selalu kita ungkapkan dalam doa kita, dalam tasyahud kita di dalam salat, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Baru saja kita mengungkapkan hal itu 2 kali di tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kalau ada yang sempat tertinggal sholatnya 1 rakaat, ya, tadi berarti kemungkinan 3 kali membaca tasyahud awal dan tasyahud, membaca kalimat tersebut di tasyahud awal, tasyahud yang keduanya dan tasyahud akhir. Bisa jadi kalau yang pas datang sholatnya masbuk mengikutinya mulai dari tahiyat pertama, imam duduk, kemudian nanti akan membacanya kemudian di tasyahud akhir dan juga di tasyahud akhir bagi dirinya sendiri. Ini akan merupakan sebuah ungkapan. Yang ungkapan itu adalah ungkapan kebahagiaan seorang hamba. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang bahagia kita istiqamah dan kita hari ini berjamaah membaca Al-Quran. Syariatnya tadi saya membacakan, tetapi kalau Bapak dan Ibu mendengarkan, itu adalah hakikatnya yang membacakan itu kita bersama-sama. Ya, kenapa? Karena kita mendengarkan akan mendapatkan rahmat. Demikian juga kalau kita menyimak, mampu mendengarkan, membacanya, dan apalagi sampai memahaminya, kemudian mengamalkan dari yang sudah kita pahami, kemudian menikmatinya, dan kita menyebarluaskan, mendakwahkan, menviralkan, kalau istilah sekarang, menyebarluaskan kepada siapapun, tidak terbatas kepada kalangan muslim, karena Al-Quran itu bukan hanya untuk umat Islam. Kita tahu bahwa di dalam surat Ali Imran ditegaskan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an itu petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi kita selaku umat Islam jangan sampai keliru. Al-Qur'an itu untuk seluruh umat manusia. Loh, bagaimana kalau kitab yang lain, Taurat, Injil dan Zabur? Di pemahaman kita selaku umat Islam, Taurat, Injil dan Zabur saat ini sudah tidak otentik lagi dan sudah banyak diselewengkan. Dan penganutnya Al-Quran menyebutnya dengan 2 kalimat, maghdubi alaihim
waladhdallin. Itu harus jadi tonggak utama keyakinan kita. Bukan menjelekkan, bukan kita tidak suka dengan yang dilakukan orang lain, tetapi Al-Quran yang menyebutkan begitu. Sementara yang istiqomah dalam Injil yang asli, Taurat yang asli, Zabur yang asli, pada saat itu, berabad-abad yang lalu, itu tetap mereka istiqomah. Karena Zabur, Taurat, dan Injil semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak pernah menurunkan agama selain Islam. Inna dina indallahil Islam. Dan itu artinya harus jadi keyakinan kita. Jangan sampai kita tergoyah keyakinan itu. Karena sekalinya tergoyah akan hilang keistiqamahan kita. Padahal kita selalu kita meminta ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Siapa yang maghdub? Mereka yang diberi kitab, mereka yang diberi petunjuk, mereka yang ditunjuki oleh para nabi dan rasul. Malah mereka selewengkan, mereka tambah-tambah, mereka kurang-kurang. Yang tidak sesuai disesuaikan, yang tidak sesuai dengan keinginan dia, bahkan tidak sedikit yang ditipek, dihapus dan di-delete. Ya, baik dalam Taurat, Injil dan Zabur. Nah, termasuk kehadiran Rasulullah Nabi Muhammad SAW di Taurat dijelaskan, di Zabur dijelaskan, di Injil dijelaskan, bahkan di kitab Injil disebutkan namanya sendiri disebut, namanya Ahmad. Nah, termasuk ciri-cirinya. Inilah yang harus kita pahami secara benar, dan kita tahu bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa itu penerima kitab Taurat. Nabi Musa alaihissalam ketika selesai menunaikan ibadah haji. Nah, ada yang bertanya pula, loh, Nabi Isa ibadah haji, kan ibadah haji itu untuk Islam. Nah, inilah yang harus kita pahami, bahwa Nabi Musa itu adalah Muslim. Nabi Musa itu adalah Islam. Ini harus jelas Bapak Ibu ya. Kenapa? Sumbernya dari Al-Quran. Bahwa Musa itu Muslim. Daud itu Muslim. Isa itu Muslim. Bagaimana dengan keyakinan orang lain? Lakum dinukum waliyadin. Dipersilahkan, nggak usah memaksa. Itulah keyakinan, itulah ilmu. Dan ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang status kita Muslim, alhamdulillah mendapatkan hidayah, maka harus kuat keyakinan kita bahwa semua nabi dan rasul agamanya adalah Islam. Bagaimana itu bisa terjadi? Allah lah yang membuatkan skenario itu sampai dengan akhir zaman. Dan jangan lupa, sampai dengan akhir zaman, maghdub dan dolin akan tetap ada. Mereka yang dimurkai Allah akan tetap beranak pinak dan kemudian akan berkembang biak menjadi banyak dengan ciri-ciri yang sangat jelas. Bahwa mereka tidak suka kepada ajaran yang lurus, tidak suka kepada ajaran yang istiqamah, tidak suka ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mereka menghabisi umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW hanya berbeda keyakinan. Bagi kita umat Islam tentunya sangat yakin bahwa petunjuk dari Rasul SAW ketika kita berbeda akidah, katakan lakum dinukum waliyadin. Bagaimana dengan yang seagama dengan kita kalau beda dalam praktek beragama, dalam praktek menjalankan perintah Allah dengan cara umpamanya sholatnya ada yang prakteknya ada sedikit-sedikit beda, ada yang pakai usolli, ada yang enggak, ada yang tahiyatnya begini-begini, ada yang lurus, ada yang cuma sekali, maka katakan lana amaluna walakum amalu. Enggak usah saling mengganggu, masing-masing kita punya keyakinan berdasarkan ilmu yang kita miliki, tentunya dengan dasar yang sesuai dengan apa yang diketahui oleh masing-masing. Nah, kembali kepada tadi ungkapan at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, itulah puncak bahagia seorang muslim ketika dia menunaikan atau ketika dia menjalankan perintah Allah. Bayangkan ketika seorang muslim mengatakan itu, dia dalam keadaan yang duduknya diatur, gak bisa sembarangan, gak boleh sembarangan. Selagi mampu tidak ada uzur, maka duduknya harus seperti itu. Ya, kakinya yang kanan dilipat, yang kiri diinjak oleh pantatnya. Sementara duduknya sama semua. Bayangkan kalau tidak diatur, sholat bisa ribut Pak. Yang satu miring kanan, yang satu miring ke kiri. Itulah hebatnya aturan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disempurnakan di saat Rasulullah melaksanakan haji perpisahan dengan kalimat yang sangat indah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina.
Islam disempurnakan prakteknya, ibadahnya, tata caranya, dan seluruh kehidupannya dengan sempurna dan diberikan contohnya yang sempurna. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi kita bertahiyat, kita bersujud, kita berruku, itu contoh teladannya dari Rasulullah. 1446 tahun yang lalu ditambah ketika perintah sholat itu disampaikan adalah di tahun ke-2 sebelum hijrah, berarti 1448 tahun yang lalu usia perintah sholat. Sampai dengan sekarang sama. Mulainya dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. Hadapkan wajah kita, tidak boleh sembarangan, harus ke tempat yang khusus, Syatrul Masjidil Haram. Tidak boleh ke sembarang tempat, kita langsung menghadapnya semua. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebelumnya kita ungkapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sangat jelas semuanya, sangat jelas diatur semuanya, dan gak ada seorang pun manusia yang akan mampu mengubahnya kalau dia masih ingin selamat. Ada sekarang yang mencoba ingin mengubah-ubah. Ya, ada yang memakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Sunda sholatnya. Ya, begitu ditelusur ternyata dia hanya hasrat dari dalam dirinya sesuai dengan nafsunya sendiri, maka dia tidak akan bahagia dalam hidupnya. Bagaimana yang bahagia? Dimulai dengan takbiratul ihram, dilanjutkan dengan kalimat-kalimat thayyibah, ruku, sujud, kemudian duduk dengan rapi, kemudian diakhirinya ada kalimat yang tadi saya sebutkan, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Kehormatan, keberkahan, keselamatan, dan keindahan semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidak ada jarak antara beliau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ tidak ada makhluk lain termasuk malaikat Jibril tidak sampai ke situ. Itulah tempatnya di Sidratul Muntaha. Di saat itulah Allah melantik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Semua alam berbunyi waktu itu, termasuk arsy yang menjadi tempat tinggalnya Allah Subhanahu wa ta'ala, singgasananya Allah yang kita sebut dengan kursi. Semuanya berkata assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. 1448 tahun yang lalu Rasulullah melaksanakannya di bulan Rajab, konon kabarnya di tanggal 27. Hari ini kita alhamdulillah ilmu itu sampai kepada kita dan kita menjalankannya sesuai dengan yang diperintahkan Rasulullah SAW. Menghadapnya ke kiblat, bacaannya tertib, kemudian kita melaksanakannya sama. Dimulai takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Setelah salam, boleh kalian bertebaran kemanapun sesuai dengan kehendak kalian, asal nanti begitu datang lagi hayya 'alal falah, maka segera kembali kepada Allah memperoleh kebahagiaan. Syaratnya adalah harus hayya 'alas shalah dulu. Jadi sholat itu adalah merupakan cerminan manusia untuk meraih kebahagiaan. Yang tidak sholat tak akan bahagia sampai kapanpun. Artinya sholat itu adalah sumber kebahagiaan. Dan kita juga tahu bahwa di dalam sholat ada bacaan-bacaan yang bacaan itu sumbernya dari Al-Quran. Tidak sah seseorang kalau di dalam sholat tidak membaca suratul Fatihah. Sedangkan suratul Fatihah itu adalah induknya Al-Quran. Ya, jadi kalau Bapak Ibu telat datang ketika sholat, tidak sempat membaca suratul Fatihah, padahal begitu datang itu masih tempat ruku, maka menurut Imam Asy-Syafi'i itu harus ditambahkan rakaatnya supaya sempat membaca Al-Fatihah. Nah, artinya apa? Demikian sempurnanya Allah Subhanahu wa ta'ala membuat syariah, menurunkannya kepada Rasulullah SAW, dan di dalam ayat yang saya baca tadi, 2 ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 151 dan surat Al-Fatir ayat ke-29. Di situ dijelaskan bahwa tugas Rasulullah SAW adalah menceritakan bagaimana Allah menciptakan tanda-tanda kekuasaannya, menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk diri-diri kita ini adalah ciptaan yang terindah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya, apa ciptaan Allah yang terindah? Itulah kita. Loh, jangan sombong, ada dasarnya enggak? Ada. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Tapi jangan lupa, yang indah ini justru bakal jadi penghuni neraka ketika kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Ya, laqad halaqnal insan fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Dimasukkan ke dalam aspalnya safilin, neraka. Dijadikan keraknya neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kecuali yang mana illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Disebutkan di ayat ke-29 dari surat Al-Fatir tadi, ya, bahwa seseorang yang ingin bahagia, dia harus punya 3 hal. Yang pertama, dia membaca Al-Quran. Kemudian dia sholat, artinya menegakkan sholat. Dan yang ketiga adalah menginfakkan apa yang dimiliki. Kalau dilihat dari sini, sederhana sekali tugas kita adalah membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada petunjuk bagi manusia. Ada 5 hal dalam Al-Quran yang merupakan petunjuk secara singkat bagi manusia. Yaitu petunjuk untuk berbuat baik, amar ma'ruf. Yang kedua adalah petunjuk untuk menjauhi kemungkaran, nahi mungkar. Yang ketiga adalah petunjuk untuk mensucikan jiwa, namanya tazkiyatun nafs. Yang keempat adalah petunjuk untuk berbahagia, yaitu mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia ataupun sampai ke akhirat, sampai masuk surga. Dan yang kelima adalah yang harus diwaspadai, bahwa kita diberikan wanti-wanti, diberikan rambu-rambu. Kalau Anda atau kalian semua melanggar, maka hati-hati, azab Allah sangat pedih. Ya, amar ma'ruf, nahi mungkar, tazkiyatun nafs, basyiran nadhiran. Itulah 5 intisari dari ajaran Allah di dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita memahaminya dengan benar, maka ternyata kita ini mudah memahami Al-Quran. Ya, siapa yang bilang mudah memahami Al-Quran? Allah. Dan kita yakin bahwa kita adalah ciptaan Allah. Dan ketika kita mengabdi kepada Allah sesuai dengan fungsinya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maka pada saat itulah Allah akan turunkan rahmat, akan berikan ampunan, akan berikan maghfirah, akan berikan segala sesuatu keutamaan, akan dimudahkan untuk berbuat baik, akan dimudahkan untuk mencegah kemungkaran, akan dimudahkan untuk bersih-bersih jiwa, dimudahkan untuk menerima kebahagiaan, dimudahkan untuk menerima informasi tentang bahaya-bahaya dalam kehidupan. Itulah nikmatnya kita dalam beragama dan memegang teguh ajaran kita yang namanya asyiratal mustaqim. Yang jadi pertanyaan, apa itu asyiratal mustaqim? Kan kita selalu minta, ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Kan kalau menurut yang ahli apa namanya syari tilawah begitu. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, kan gitu. Apakah jalan yang lurus itu? Belum tentu semua orang tahu, tapi insya Allah di sini sudah tahu. Saya sekedar mengingatkan dengan keinginan untuk mengajak bertakwa kepada semua yang hadir di sini, bahwa asyiratal mustaqim adalah Al-Quran. Jadi kalau ditanya apa itu asyiratal mustaqim, Al-Quran. Loh, Al-Quran saya sendiri bacanya belum bisa Pak, masih terbata-bata, bahasa Arab aja belum paham, maka asyiratal mustaqim itu adalah Islam. Dengan rukunnya yang 5, keimanannya yang 6. Itulah asyiratal mustaqim. Ya, kemudian dimudahkan oleh para ulama bagaimana kita mempraktekannya, syahadatnya bagaimana, sholatnya bagaimana, saumnya bagaimana, zakatnya bagaimana, hajinya bagaimana. Itulah Islam. Adakah orang yang bukan Islam yang diizinkan untuk menunaikan ibadah haji? Sampai kiamat pun tak akan pernah ada. Karena apa? Diharamkan tanah suci Makkah dan tanah suci Madinah untuk diinjak oleh manusia yang belum Islam. Dan itu terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Pada pada tahun ke-10 Hijrah. Jadi syariat haji, disempurnakannya haji, ibadah haji pada tahun ke-10 dari tahun kenabian. Artinya dari tahun Hijrah, dari tahun Hijrah pada tahun ke-23 dari kenabian. Karena Rasulullah SAW membawa ajaran Al-Quran ini dari mulai Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai dengan al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam Madinah, itu selama 23 tahun. Dan ketika Islam Madinah disempurnakan, itulah pada saat sedang melaksanakan haji terakhir Rasulullah SAW di tahun ke-10 dari Hijrah ke Madinah. Artinya
Kalau sekarang kita hitung, berarti 1446 tahun dikurangi 10, berarti 1436 tahun yang lalu haji dan umroh disempurnakan. Dan pada saat itulah Islam seluruhnya disempurnakan. Adakah para nabi dan rasul menunaikan ibadah haji sebelum Rasulullah? Mohon dicatat Bapak Ibu semua. Semua nabi dan rasul, kalau Nabi Adam udah jelas tinggalnya memang di Mekah. Semua nabi dan rasul semuanya menunaikan ibadah haji kecuali 2 orang. Kenapa kecuali 2 orang? Karena 2 orang ini sibuk dan tidak sempat menunaikan ibadah haji karena saking melayani umatnya yang demikian bawangnya. Dua nabi ini menurut riwayat yang saya baca adalah Nabi Idris dan Nabi Soleh. Beliau tidak pernah sempat menunaikan ibadah haji ke Mekah. Sedangkan nabi-nabi yang lain menunaikan ibadah haji. Ya, Masya Allah ya. Jadi kita bagaimana? Yuk, mumpung ada kesempatan. Yuk. Nah, aduh, saya emang nggak punya duit, nggak usah pakai duit haji. Tukang es gara-gara disebut, gitu ya. Nah, langsung bisa ke Mekah Bu dalam waktu yang sangat singkat. Kalau Allah menghendaki, nggak ada yang sulit di dunia. Ya, kalau Allah menghendaki. Masalahnya Allah menghendaki nggak? Bagaimana cara menyatukan antara kehendak kita dengan kehendak Allah? Maka caranya diberikan di ayat ke-29 tadi. Diberikan pedoman. Baca Al-Quran, kemudian sholat, dan berinfak. Otomatis nanti haji akan diperoleh. Umroh akan diperoleh. Kesejahteraan akan diperoleh. Asal 3 hal ini dijaga. Baca Quran, sholat, dan berinfak. Berinfak jangan nunggu kaya. Karena kalau nunggu kaya keburu mati. Ya, demikian juga berinfak jangan nunggu ada pengemis datang. Lakukan dengan diri kita. Bagaimana caranya? Setiap bangun pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Maka peganglah apa yang ada di dalam diri kita. Apa yang ada dalam diri kita umpamanya hanya segenggam bekas makanan, maka keluarlah, buka pintu, buka jendela, cari ayam kalau punya ayam. Kalau nggak punya ayam, barangkali ada semut, simpan di situ. Insya Allah akan habis dan tidak akan mubazir. Karena kita punya keyakinan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi alam semesta. Lebih singkatnya atau lebih pendeknya, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Siapa tahu ada yang belum makan, siapa tahu ada yang membutuhkan. Jangan sampai kita beranggapan, udahlah buang aja sembarangan. Enggak, niatkan semuanya karena ingin berinfak kepada Allah. Inilah yang harus menjadi pembuka tabir kita. Jangan sampai karena kita miskin, karena kita nggak punya apa-apa, terus kita alah aduh, ngeresuloh. Nah, saya mau gimana bisain, gaji aja nggak cukup. Ya, memang hidup ini bukan urusan gaji. Hidup ini rezeki sudah ditentukan. Ingat yang sempat disampaikan di forum ini juga, di bulan Oktober tahun ini juga, bahwa hidup ini rezekinya sudah ditanggung oleh Allah dan tidak akan tertukar. Jadi kalaupun kita diem, tidak kemana-mana, tidak kerja, Allah tidak akan melupakan rezekimu. Pasti ada, hanya masalahnya kamu tidak dapat nilai ibadah. Jadi kita mencari rezeki, ada orang Garut datang ke Bandung, orang Bandung datang ke Jakarta, orang Cirebon datang ke Bandung, dan seterusnya sampai ada yang ke luar negeri, itu syariat saja. Karena hakikatnya sudah diatur. Mana buktinya? Tidak sedikit orang yang jauh-jauh dari tanah luar Jawa datang ke Bandung, niatnya mau mencari rezeki, datang ke sini malah meninggal dunia. Padahal rezekinya sudah ditanggung, di sini sudah ada, tapi karena Allah tidak mengukurnya seperti itu, jadi begitu datang ke Bandung dia meninggal dunia. Ketika meninggal dunia berarti habis rezekinya. Tapi tidak sedikit orang yang tadi diceritakan berjualan es. Ikhtiarnya jualan es berapa sih kalau sekali jualan dengan yang di topangnya itu? Maksimal lah mungkin 300.000 lah kalau satu gelas es itu 3.000, 100 gelas laku waktu itu 300.000. Itu modalnya berapa dikurangi? Paling mungkin sekitar 100.000 untungnya. Tapi kersane Allah dengan satu omongan saja dia berhasil mengumpulkan uang ratusan juta rupiah. Allah lah yang mengatur. Tapi ini bukan untuk ditiru lah. Sekarang tiba-tiba datang ke sini keliling-keliling jualan es di atas. Enggak ya, bukan seperti itu. Ini untuk menjelaskan bahwa kalau Allah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Jadi rezeki sudah ditanggung dan tidak akan tertukar. Makanya jangan suka rebutan. Ya, jangan suka gara-gara rezeki kemudian jadi jelek dengan tetangga, jelek dengan sesama, jelek dengan koleha, jelek dengan teman. Ya, gara-gara rezeki.
Ya, ada orang lain yang dikasih, oh alhamdulillah dia mendapatkan rezeki, saya mungkin dengan cara yang lain. Yang kedua, yang tidak boleh lupa, kewajiban. Ya, dari Allah itu sudah ditentukan kewajiban manusia. Hanya beribadah, tugas kita cuma satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita itu hanya satu, yaitu beribadah hanya kepada Allah. Makanya la na'budu illallah. Beribadahlah hanya kepada Allah. Katakan la ilaha illallah. Bagaimana cara beribadah? Ikuti Muhammadur Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan Rasulullah memberikan bimbingan kepada kita bagaimana cara ibadah. Gak usah susah-susah. Ikuti aku, kata Rasulullah. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Hajilah kamu sebagaimana aku menunaikan ibadah haji. Bagaimana cara mengikutinya? Sedangkan Rasulullah sudah tidak ada. Jangan khawatir Bapak Ibu. Cahaya kenabian Nabi Muhammad sampai sekarang tidak masih ada dan tidak akan pernah pudar. Makanya kita selalu yakin bahwa cahaya kenabian kalau sudah memancar ke dalam diri, jam 2 tengah malam atau jam 2 tengah malam, jam 3 tengah malam, bangun tiba-tiba ingin ke belakang. Dan begitu ke belakang, begitu selesai buang air kecil atau buang air besar, tiba-tiba ada keinginan, ya Allah, ada waktu, saya mau tahajud. Kemudian kita ngambil air wudhu, kemudian kita bertahajud. Bagaimana cara tahajud? Ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahajud itu kalau menurut ayat yang disebutkan di dalam surat surat Al-Isra itu termasuk yang wajib dilaksanakan. Ya, tentunya wajib dalam kategori yang sebelum sholat fardu dilaksanakan. Ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. Siapapun kalian yang ingin bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat, masuk ke dalam surganya Allah, gampang. Wa minal laili fatahajjat bihi. Peting-peting udang terus tahajud. Kumanu tahajud wayahna, jangan harap kebahagiaan. Kenapa? Allah tidak pernah ingkar janji. Tapi Pak, dia orang non-muslim, dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah tahajud. Bahkan teman saya juga tidak pernah tahajud, tidak pernah sholat, dia muslim, tapi mobilnya banyak, ya, hartanya banyak, pangkatnya naik. Jangan diukur dari itu, karena kebahagiaan ada di dalam hati masing-masing. Dan kita jangan mengukur kalau ada orang yang kerjaannya mungkin menurut ukuran kita hanya pekerjaan sepele, jangan kira dia itu sesuatu yang tidak berharga. Nah, kalau Allah menginginkan, Allah menghendaki, maka hanya dengan satu kalimat, kun fayakun. Yang ketiga, bahwa mati kita itu sudah ditentukan, tidak akan bisa diundur ataupun tidak akan bisa dimajukan. Dari itu yuk kita sadari. Yang belum syahadatnya benar, upayakan syahadat yang benar. Yang belum sholatnya benar, upayakan sholatnya yang benar. Yang belum saumnya benar, latih dari sekarang untuk saum dengan benar. Yang belum bisa infak zakat sedekah, latih dari sekarang. Kemudian yang belum menunaikan ibadah haji dan umroh, mari kita laksanakan mulai dari sekarang. Aduh, Kang, jangankan umroh, abdi mah ke dahar gehese, utang gecan kabayar, tidak ada masalah. Rasul mengatakan, siapa yang ingin mendapatkan pahala haji dan umroh setiap hari bisa. Bagaimana caranya? Subuh-subuh, sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian tetap tinggal di masjid, nggak keluar dari masjid sampai matahari keluar, kira-kira jam 6 kurang, matahari keluar, kemudian 10 menit setelah itu kita sholat 2 rakaat, namanya sholat isyraq, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh meskipun tidak ke Mekah. Itu jadi soal, orang malam-males tentunya. Pak, bener gak? Kita ke Mekah, alasan teboga duit. Kita sholat, alasan tunuhnya. Hari hayang pahala gede, nah, kan gitu. Makanya yuk kita belajar. Al-Quran mengajarkan kepada kita, carilah kemudahan, jangan cari kesulitan. Dan jangan lupa, ketika ada kesulitan, jangan lupa Allah sudah menyediakan 2 kemudahan. Jadi kalau ada 2 kesulitan, pasti Allah ngasih 2 kemudahan. Ayatnya sangat jelas. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dari itu yuk resep kedua, setelah bangun pagi tadi kemudian kita bersedekah, jangan lupa setelah bangun pagi kita ucapkan kalimat yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kepada kita dalam surat Al-Insyirah.
Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Baca 3 kali, insya Allah kesulitan sebesar apapun akan tersolusi. Catatannya atau syaratnya cuma satu, yakin. Ya. Dan yang keempat adalah jangan lupa, termasuk saat ini Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah mengatur segalanya tentang diri kita. Jadi yuk kita hidup tenang. Kita tenangkan kalbu kita tenangkan hati kita. Meskipun mungkin dalam 1 Januari besok pajak akan naik 12%, gak usah dipikirin. Kalau kita tidak kena yang bayar pajak, maka tidak kena. Bagi yang kena, niatkan aja ini dalam rangka membangun negeri secara bersama-sama. Namun susah nanya, gitu ya. Jangan terus ngomel bari bayar pajak. Sudah mahmurkan hati tidak tenang, bayar pajak gente, ngedumel yang ada. Sakitnya itu biasanya karena tipes, lamun tipes, diabetes, lamun diabetes, jantung. Ya. Kira-kira mau pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Jangan pilih-pilih penyakit, karena semuanya juga ada penyakitnya. Orang yang barangasan, cepat ngambek, disediakan penyakit yang khusus darah tinggi. Mautnya bisa jadi stroke, bisa jadi mungkin puyeng terus geleduk maut. Ya, yang bengek juga ada. Ya, kemudian yang kolesterol juga ada. Kemudian yang apa tuh? Yang singsiremen juga ada. Ya, cukup ngaji sautik, hayang keluar di masjid juga itu penyakit. Ya, dari itu yuk kita bersihkan. Disebutkan di sini Rasulullah SAW salah satu tugas beliau yang utama adalah wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Beliau membersihkan jiwa-jiwa kita dari kekotoran dan mengajarkan Alkitab yaitu Al-Qur'an. Ingat, Asy-Syiratal Mustaqim tadi yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah Islam. Dan yang ketiga, Asy-Syiratal Mustaqim itu adalah ibadah sesuai syariat yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan hari ini tersampaikan bahwa betapa banyak sekarang pertanyaan tentang Asy-Syiratal Mustaqim itu apa sih? Gampang, Al-Qur'an. Kalau ingin tahu Asy-Syiratal Mustaqim, baca Quran. Dabi macan bisa diajar, mengpuncan pae. Aduh, udah tetiasa bahasa Arabna, ada terjemahan. Mau bahasa Sunda, mau bahasa Jawa, mau bahasa Arab, mau bahasa Jerman, mau bahasa Inggris. Kalau nggak bisa juga, ya wayahna, mendingan dikubur aja. Ya. Gitu. Atau dibacakan Quran, Pak. Bapak nggak goler, dibacakan gitu ke anak incu nanya. Daek tuh, Pak. Ulah daeknya. Mending macakan. Mending ditahlilkan, mending tahlil. Kan itu pilihan ya. Oh, cenah Kang Uum kamari tos ngantunkeun ayeuna nuju ditahlilkeun. Itunya abdi teh dancan ya. Ya, jadi artinya yuk kita sama-sama. Dan ketika kita beribadah, ikuti Rasulullah. Bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah sudah tidak ada, tanya hati. Dan ketika tanya hati, pasti Allah akan memberikan petunjuk. Karena Allah sudah menyediakan di dalam hati fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Allah menyediakan. Kitanya aja yang bohong. Ya. Tidak pernah merasa berterima kasih. Siapa orang yang berterima kasih dan berserah diri kepada Allah, maka la'azi dan naku akan ditambahkan nikmatnya. Tapi siapa yang melupakan Allah, siapa yang tidak ingat kepada Allah, siapa yang melupakan perintah Allah dan dia abai terhadap apa yang menjadi ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka wala in kafartum inna azabi lasyadid. Maka azab Allah sangat pedih. Baik, 2 menit terakhir. Saya ingin mengingatkan bahwa yang tadi dibaca adalah tentang bagaimana Rasulullah SAW tugasnya menceritakan tentang indahnya alam, tanda-tanda kekuasaan Allah, dan kemudian memberikan contoh ibadah, memberikan pedoman untuk beribadah, dan beliau membimbing manusia untuk ke jalan yang benar. Kemudian pada saat yang sama, Rasulullah sudah memberikan kepada kita pedoman untuk mengikuti ajaran agama secara benar melalui membaca Al-Quran. Membaca yang benar, membaca yang baik tentunya butuh pembimbing. Silahkan pilih. Di sekitar kita banyak sekali orang yang bisa baca Quran, dan jangan takut. Jangan takut. Kalau seandainya ada yang harus bayar, carilah yang gratis. Masih banyak. Dan Alhamdulillah saya dalam hari-hari ini sudah berhasil juga membuka saung tahfidz Al-Quran cabang dari Sukamiskin dan dibukanya di Cileunyi. Insya Allah tahun depan kita akan buka juga di Sukabumi dan di Tasikmalaya. Nah, jadi bagi yang ingin bergabung, baik ingin menjadi gurunya, ataupun ingin belajar, ataupun ingin menyumbangkan, dipersilahkan. Kita siapkan.
Kenapa kita perlu? Karena kita yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah, kita akan mati, dan ketika kita mati pasti akan ditanya, sudahkah kamu membaca Al-Quran? Sudahkah kamu paham Al-Quran? Sudahkah kamu mengamalkan Al-Quran? Sudahkah kamu nikmat hidupmu dengan Al-Quran? Sudahkah kamu menyebarluaskan Al-Quran? Jadi yuk, mumpung ada kesempatan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menyiapkan diri untuk berada di jalan yang diridhoi Allah dalam As-Siratal Mustaqim, membela Siratal Mustaqim, menyalurkan Siratal Mustaqim, dan kita berada di atas Siratal Mustaqim. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Yuk kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis, disertai dengan keinginan untuk diijabah apa yang menjadi keinginan kita, harapan kita, dan mudah-mudahan di bulan Rajab nanti kita akan mendapatkan keberkahan sesuai dengan doa yang diajarkan Rasul. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna. Yuk kita sama-sama akhiri dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma ya Allah ya Rabbana, hari ini kami ya Allah telah bercerita, telah berbagi cerita, kita share urusan keagamaan tentang bagaimana bahagia hidup, tentang bagaimana istiqamah hidup, tentang bagaimana berjamaah hidup, tentang bagaimana hidup bersama Al-Quran, berbahagia, istiqamah, berjamaah, membaca Al-Quran. Dan yaitu ya Allah ya Rabbana, kemampuan kami hanya sedikit, apa yang sudah kami lakukan berikanlah petunjuk kepada kami, yang bacaan kami sudah benar maka peliharalah bacaan tersebut ya Allah untuk kami tetap amalkan, dan yang bacaan kami belum benar ya Allah bimbinglah kami untuk mendapatkan kesempatan menjadi pembaca-pembaca Al-Quran yang baik ya Allah ya Rabbana. Kepada Engkau lah kami mohon ya Allah, dan kepada Engkau lah kami ya Allah diberikan petunjuk dan pertolongan. Allahumma rabbana ya alim ma fis syudur, ahrimna ya Allah min ad-dhulumati ilan nur. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin ya Allah ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Allahumma da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, segala yang baik itu dari ajaran agama Allah, dan yang salah dari kesalahan saya sendiri mohon untuk dimaafkan. Mari kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.